Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa la dhaifil ihsan wa faddalana 'ala sairil umam bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin al-mab'uts bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil siham. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kitab Takrib, matan kitab Takrib dan lalu disyarih oleh kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa shallalan mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin nabiyyi kanjeng Nabi Muhammad kang dadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan keluargane nabi at-thahirina pira-pira kang suci. Wa sahabatihi lan sahabate nabi ajma'ina halis kabehane. Musannif memulai mengarang kitab ini dengan bacaan bismillah dan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang pujian semuanya itu ada 4. Puji qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Yang pertama yaitu qadim alal qadim, pujian Allah kepada zatnya sendiri. Kemudian qadim alal hudus, pujian Allah kepada makhluknya atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pujian hudus alal qadim, makhluk atau Nabi Muhammad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hudus alal hudus, makhluk memuji sesama makhluk. Nah, semua pujian itu milik Allah ya semuanya. Puji rahayu, puji astuti, puji lestari juga semuanya milik Allah. Rabbil alamina yang merajai semua alam. Jadi pembahasan alamin di sini. Alamin seperti disyarahnya kitab Fathul Qorib dan dikutip dari Imam Ibnu Malik bahwa lafaz alamin itu bukan jamak dari alamun, bukan. Karena apa? Karena alamun cakupannya lebih besar daripada alamin. Loh, kenapa? Karena kalau alamin itu hanya mencakup dengan biman yaqilu, dengan orang-orang yang mempunyai akal. Berarti cakupannya hanya jin, malaikat, dan manusia. Sedangkan kalau kata alamun itu cakupannya adalah ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Maka antara lafaz alamun dan alamin itu berbeda. Berarti lafaz alamin ini bukan jamak mudzakkar salim dari alamun, melainkan lafaz alamin adalah isim jamak. Wa sallallahu, kemudian Allah memberikan, musannif berdoa semoga Allah memberikan rahmat ta'zimnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya yang suci dan semua sahabatnya ajma'in. Qala dawu sapa al-qadi Abu Suja' rupane Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani atau al-Aswahani radhiyallahu ta'ala anhu, sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul astiqoi sebagiane pira-pira kanca hafidhahum mugi ngreksa ing ba'dul astiqa sapa Allah taala nyuwun an a'mala ing yen ngamal atau ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing mukhtasar atau kitab ringkesan fil fikhi ing dalam masalah fikih ala madhabil Imam Syafi'i ing atase madhabe Imam Syafi'i rahmatullahi utawi rahmati Allah ta'ala halim mahlur sapa Allah iku alaihi mugi ing atase Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan ridwane Allah subhanahu wa ta'ala fi ghayatil ikhtisar ing dalam kadoke ikhtisar wa nihayatil ijazi tegese kadoke ngringkes yakrupu kang gampang parek atau gampang alal muta'alimi karena semua kang belajar apa darsuhu leres ing mukhtasar wa yasulu lan gampang alal mubtadi'i ngatasé wong kang ngawiti apa hifdzuhu ngapalake mukhtasar wa naksara lan yen to ngakeaken sapa ingsun
fihi ing dalam mukhtasar wa naksura lan yen ngake-ake sapa ingsun fi ing dalam mukhtasar minat taksimati saking pira-pira panduman wa hasil khisali lan pira-pira pelanggaran lan pira-pira melanggari pira-pira pakati fajabtuhu nuli nyembadani sapa ingsun ing ba'dul astika ila dzalika maring mengkono-mengkono soal taliban hale wong kang nyuprih lisawabi maring pahala atau maring ganjaran rohiban hale temen ila wa ta'ala maring Allah ta'ala fi taufiqi ing dalem oleh pitulung lisawabi maring beneran innahu temen satune Gusti Allah alama ing atase perkara ya syau kang ngersakake sapa Allah ing ma iku qadirun zat kang kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Allah iku latifun zat kang welas khabirun tur zat kang maha weruh. Permulaan Syekh Abu Syuja mengarang kitab ini, beliau diminta oleh sebagian teman-temannya diminta untuk mengarang sebuah kitab fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, karena kita tahu ada madhab-madhab yang mutabaroh itu ada 4, yaitu pertama Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, untuk kitab takrib ini bermadhab Imam Syafi'i. Untuk mengarang kitab fikih yang bermadhab Imam Syafi'i secara mukhtasar atau secara ringkas saja. Secara mukhtasar itu berarti lafaznya sedikit tapi penuh banyak makna. Supaya apa? Supaya bisa memudahkan bagi orang yang baru belajar untuk menghafalkan apa-apa yang terkandung dalam kitab ini. Akhirnya Syekh Abu Syuja pun fajabtuhu, akhirnya Syekh Abu Syuja pun memenuhi permintaan dari teman-temannya itu. Beliau mengharapkan pahala dan pertolongan untuk mencari kebenaran. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang qadir dan zat yang latif khabir. Masuk ke pembahasan yang pertama, Kitabut Thaharah. Almiyahu tawi pira-pira banyu alati kang ya juzu kang wenang biha kelawan alati apa atadhiru sesuci iku sabu miyahin pitu pira-pira banyu rupane mau samai banyu langit atau banyu udan wa maul bahri lan banyu segara wa maun nahari lan banyu pengawan wa maul bi'ri lan banyu sumur wa maul aini lan banyu sumberan wa maul salji lan banyu salju wa maul bardi lan banyu udan loh atau udan woh dalam bahasa Jawanya. Yang pertama, pembahasan pertama tentang Thaharah atau kitab untuk bersuci, tentang air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama yaitu air langit atau yang dikehendaki adalah air hujan. Yang pertama ya. Kenapa yang dibahas pertama adalah air? Karena alat bersuci kan itu bisa memakai air dan bisa memakai debu ketika tayamum. Nah, karena di dalam air sendiri mengandung unsur-unsur atau partikel-partikel untuk menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Jadi sangat cocok sekali kalau orang yang mau bersuci, kalau orang yang mau membersihkan badan, membersihkan diri, yang pertama dengan memakai air. Agar apa? Mendapatkan kesegaran dan mendapatkan kesehatan. Nah, itu sebagian dari hikmah bersucinya pun dengan memakai air. Kemudian air dibagi menjadi 7, air yang bisa mensucikan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, terus air sumur, air sumberan atau air yang keluar dari tanah, kemudian air salju dan air barud atau kebalikan dari air salju. Karena kalau air salju itu dari atas masih cair, kemudian turun ke bawah, sampai ke bawah itu menjadi padat. Sedangkan kalau air barud itu dari atas padat, kemudian sampai ke bawah cair. Nah, kebalikan daripada air salju. Nah, ketujuh air itu nanti bisa untuk bersuci. Kemudian sumal miyahun ulu tawi biro-biro banyu iku ala arba'ati aksamin ing atase papat pira-pira panduman. Rupane tohirun, banyu kang suci, mutahirun tur kang nyuciake.
ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu nggunakake ma wa huwa utawi ma iku almau banyu almutlaqu kang mutlak atau air mutlak. Kemudian air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk menggunakannya, namanya adalah air mutlak atau maul mutlak. Dikatakan mutlak kenapa? Karena seumpama dicontohkan ada air putih kita taruh di atas gelas, masih tetap dikatakan air putih. Kita taruh di atas teko, masih tetap dikatakan air putih. Kita taruh di atas wadah-wadah yang lain, ya tetap kita katakan itu air putih. Nah, mutlak itu maksudnya tidak ada qaid yang mendampingi di air itu. Beda sama dengan air, nanti di bawah ada air yang bersandingan dengan sesuatu yang suci, contohnya air yang kemasukan teh ataupun kopi. Nah, maka namanya bukan air mutlak tapi air muqayyad, air yang sudah dikoyiti. Karena apa? Sumpama 1 gelas air dikasih teh, maka namanya menjadi air teh. Dipindah ke tekom tetap menjadi air teh, dipindah ke wadah yang lain juga tetap dinamakan air teh, namanya muqayyad karena ada qaid berupa tehnya itu atau kopi atau qaid yang lain. Lah untuk air mutlak ini hukumnya hukumnya suci dan bisa untuk mensucikan dan juga tidak makruh untuk digunakannya, terserah. Terus wa tahirun lan banyu kang suci mutahhirun tur kang nyuciake makruhun kang den makruhake apa istimaluhu nggunakake ma wa huwa utawi ma iku almau banyu almusyammasu kang den panasake. Yang kedua, bagian air yang kedua yaitu air yang suci dan mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Nah, ini namanya air al-ma'ul musyammas atau air yang dipanaskan. Lah, untuk kemakruhan ini masih ada khilaf. Terus untuk kemakruhannya ini jadi air yang sudah dipanaskan, tadi memakai bejana dengan wadah besi atau wadah seng yang dipanaskan oleh terik matahari, kalau keadaannya masih panas itu makruh untuk digunakan ke badan. Untuk membasuh tangan, untuk bersuci, untuk mandi itu makruh. Tapi kalau digunakan untuk membersihkan pakaian itu nggak ada hukum makruhnya. Hal itu bedanya di situ seperti yang dijelaskan dalam Fathul Qoribnya. Jadi kemakruhannya itu ketika dipakai di dalam badan. Kalau dipakai ke pakaian, digunakan untuk pakaian maka tidak apa-apa. Maksudnya tidak ada hukum makruhnya. Mengecualikan nanti ketika wadahnya bukan berupa wadah bejana emas atau seng atau yang lainnya, yaitu mengecualikan emas dan perak. Kalau wadahnya berupa emas dan perak maka tidak ada hukum makruhnya. Wa tahirun lan banyu kang suci ghairu mutahhirin kang ora nyuciake li ghairihi maring liyane ma wa huwa utawi ma iku almau banyu almusta'malu kang den gunakake wal mutahhiru lan banyu kang owah bima kelawan perkara kholatohu kang nyampuri apa ma ing ma minat tahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci. Ma mausul ketika setelahnya ada berupa min maka secara otomatis tarkibnya menjadi bayan. Selanjutnya yaitu air yang suci selanjutnya yaitu watohirun hoir mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan kepada yang lainnya. Artinya tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa untuk digunakan untuk menghilangkan najis, yaitu apa? Air musta'mal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci atau untuk menghilangkan najis. Jadi bekas air wudu atau bekas air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis namanya musta'mal, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Jadi seumpama berwudu, ambil wudu terus turahan tetesan-tetesannya itu namanya musta'mal, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Atau ada di lantai ada najis kemudian kita gunakan air untuk menghilangkan najis itu, maka airnya itu namanya musta'mal, tidak bisa
digunakan lagi untuk menghilangkan najis. Ini yang pertama, air yang suci dan tidak mensucikan kepada yang lainnya. Wal mutahhir, ini masih bagian yang tadi. Dan air yang berubah dengan sesuatu yang mencampuri dari perkara-perkara yang masih suci. Jadi ada air tapi kok dikecampuran dengan sesuatu yang suci. Nah, maka air ini juga tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Artinya airnya tetap suci, cuma kalau mau berwudu tidak bisa digunakan air itu ya. Yang mencampur ya contohnya banyak seperti kecampuran teh atau kecampuran kopi. Nah, nanti beda ya antara ada istilah mukholid dan ada istilah mujawir. Kalau yang mukholid ya ini pembahasan ini namanya mukholid atau sesuatu yang mencampuri dari sesuatu yang suci, contohnya kemasukan teh atau kemasukan kopi. Nah, kalau yang mujawir contohnya air yang bersandingan atau bercampur dengan tanah atau endut dalam bahasa Jawa atau ganggang lumut itu ya. Nah, itu nanti beda antara mukholid dan mujawir, nanti beda. Wa ma'unan banyu najasun kang najis, wa tawi ma'un najis iku alladzi perkara halat kang manggon fi ing dalem alladzi apa najasatu najis. Wa huwa utawi ma iku dunal kulata ini kurang rongkolah. Au kana atawa ana apa ma iku kulata ini rongkolah fataho yarona nuli dadi owah. Kemudian pembagian air yang keempat ini adalah air yang najis. Air najis itu apa? Air yang kemasukan benda najis, bukan air yang najis, tapi air yang kemasukan benda najis. Jadi air putih tapi kemasukan benda najis, maka airnya menjadi najis dengan catatan airnya kurang dari 2 kolah. Jadi airnya pertama suci ya, bukan air kencing. Kalau air kencing ya beda lagi. Air kencing ya jelas najis gitu. air biasa kemasukan najis. Nah, dan airnya kurang dari 2 kolah. Jadi air 1 gelas umpama ya, air 1 gelas kemudian kemasukan sesuatu yang najis ya, kemasukan apalah, tai mendil atau kemasukan darah. 1 gelas jelas kurang dari 2 kolah, maka secara otomatis airnya menjadi najis. Ataupun airnya lebih dari 2 kolah, kemudian salah satu sifatnya ada yang berubah. Air 1 kolam jelas lebih dari 2 kolah, ukurannya itu panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 60 cm. Yang lebih bagus ditambahkan lagi sampai 80 cm. Yang lebih bagus lagi ditambahkan lagi yang besar sekalian. Nah, kalau ada air lebih dari 2 kolah kemudian kemasukan najis, kita lihat sifat-sifatnya dulu. Sifat air itu ada 3, yaitu bau, rasa, dan warna. Kalau salah satu sifat ini ada yang berubah, maka otomatis airnya menjadi najis. Contoh, air 1 kolam kemasukan batang tikus, umpama kemasukan bangkai tikus. Nah, kalau sudah kemasukan itu, nanti kalau kita mau menghukumi najis atau tidaknya, dilihat dulu. Pertama, warnanya berubah apa tidak, masih bening atau sudah agak budak-budak gitu, sudah agak budak sedikit warnanya. Kemudian baunya, airnya bau apa tidak, ya Anda cium 1 kolam itu kelihatan bau apa tidak, bau dari bangkai tikus apa tidak. Kalau nggak ada semua, kalau warnanya masih bening terus baunya juga nggak bau bangkai. Yang ketiga, rasanya. Anda cicipi 1 kolam itu, ya jangan dicicipi semua. Masa 1 kolam mau diminum semua? Coba cicipi, ambil sampel, cicipi. Kalau rasanya berubah maka najis, tapi kalau rasanya nggak berubah maka tidak najis. Pokoknya kalau ketika sifat air berubah maka menjadi najis. 3 sifat air itu apa? Itu ingat-ingat, warna, bau, dan rasa. Nah, 3 sifat air ini kalau airnya lebih dari 2 kolah. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kolah, maka tanpa memandang ini, baik warnanya, rasanya, baunya berubah, tetap dihukumi najis. 1 gelas air jelas kurang dari 2 kolah kemasukan najis, baik warnanya masih sama, baunya masih sama, dan rasanya masih sama, maka tetap dihukumi najis.
Kalau air lebih dari 2 kolah, maka memandang 3 sifat air ini. Ya, apakah baunya masih sama atau berubah, rasanya masih sama atau berubah, dan warnanya masih sama atau berubah. Kalau salah satu dari 3 sifat ini ada yang berubah, maka secara otomatis airnya menjadi najis. Nah, itu itu tentang fasal tentang air. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.